Ya, baiklah. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ishak Edison Nicholas. NPM saya 19403020021. Saya dari Lokal A, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo Tarakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah simulasi untuk percobaan keempat, yaitu mengenai DC-DC chopper. Ya, adapun ini adalah bentuk dari mode rangkaian. Yang pertama itu mengenai bots converter, dan nanti yang kedua yaitu buck converter. Di sini kita membuat dua buah rangkaian. Baiklah, langsung saja. Di sini kita menggunakan aplikasi PaySim. Ini adalah bentuk rangkaian. Di bawah ini adalah alat dan komponen yang digunakan, yang mana berdasarkan gambar di samping kanan ini, adapun yang kita gunakan yaitu seperti sumber DC, kemudian di sini resistor, kemudian kita pakai di sini kapasitor, langsung saja kita letakkan, dan juga MOSFET kita letakkan di sini. Kemudian di sini ada induktor, dan ini dioda, satu buah dioda. Kemudian switch on. Kemudian kita menggunakan di sini square wave yang bentuknya seperti arus, tapi bukan arus AC. Ini ya, mohon maaf ya, ini mohon maaf sedikit keliru seperti itu ya. Kemudian kita menggunakan di sini alat ukur yang berupa voltmeter untuk input, kemudian di resistor seperti ini kita rotate, dan di sini kemudian kita menggunakan ground untuk menjalankan hasilnya, diperlukan sebuah ground. Setelah itu kita rangkai alatnya atau rangkaiannya dari sini, kita hubungkan. Nah, langsung saja seperti ini. Kemudian di sini ini lagi kita hubungkan kapasitor. Dan bisa ini kita hapus. Kita delete dulu, dan kita paste. Untuk ini kalau dia putih berarti dia belum terhubung, seperti itu. Jadi harus kita hubungkan. Nah, jadi kalau dia sudah seperti ini ataupun dia garisnya hitam, titiknya sudah hitam, berarti dia sudah terhubung, seperti itu. Ini kita hapus dulu, kemudian kita letakkan ulang, kita hubungkan seperti ini. Nah, ini tegangan, kemudian
square dan square ini. Nah, setelah itu ini kita ubah dulu. Maaf, sini kita hapus ulang X, lalu kita hubungkan tuh. Nah, untuk namanya di sini kita menggunakan tetap, namun untuk amplitudonya kita amplitudo atau di sini tertulis arus, yaitu kita isi dengan 12. Setelah itu kita checklist display X, kemudian untuk motor di sini kita isi dengan 0,6 Henry. Kita display. Kemudian untuk kapasitor di sini menggunakan 15 mikrofarad sesuai dengan modul. 15 mikrofarad seperti ini. Oke. Dan untuk resistor di sini kita menggunakan sesuai dengan yang ada pada modul, yaitu 57,6 ohm. Kita langsung saja di sini 57,6. Kita checklist. Setelah itu untuk ini namanya square wave. Di sini kita ubah menjadi sesuai yang ada pada modul, di situ 62.500 Hz untuk frekuensinya. 6200 Hz. 62.500 maksud saya. Untuk nilai pada duty cycle-nya, untuk yang pertama kita ubah menjadi 0 seperti ini. Kemudian kita checklist display untuk frekuensi dan duty cycle X. Untuk ini ada tegangan inputnya, kita namakan dengan V input atau V in. Kita X, kemudian ini namanya V out seperti ini. Kita checklist. Dan untuk ini kita beri nama D seperti itu. Kemudian kita X saja dan kita menggunakan simulator kontrol sini untuk mengatur frekuensinya. Sini 0, kita menggunakan 10. Oke, kemudian X. Nah, setelah rangkaiannya sudah jadi, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari rangkaian yang pertama itu yang mengenai boost converter, yang mana boost converter memiliki fungsi untuk meningkatkan tegangan
atau meningkatkan nilai tegangan. Kemudian di sini MOSFET memiliki dua keadaan, yaitu on dan off. Serta pada saat MOSFET aktif atau on, induktor akan menyimpan energi, dan hanya pada sisi kiri ini saja yang akan aktif atau bekerja. Kemudian pada saat off atau dia mati, maka akan arus atau tegangan akan mengalir ke kapasitor, kemudian akan mengalir ke beban. Ketika on kembali, induktor akan memulai pengisian ke beban, dan ketika MOSFET off, tegangan dialirkan ke bawah sehingga tidak akan terjadi penurunan tegangan, atau penurunannya tidak begitu drastis seperti itu. Baiklah, langsung saja kita running. Terdapat error atau terdapat kesalahan sini. Ini bisa, kita langsung saja. Kemudian output. Maaf, di sini dapat kesalahan. Backgroundnya wait. Seperti ini. Kemudian kita coba jalankan lagi, kita running, stop untuk V inputnya. Nah, jadi seperti ini V output. Jadi terdapat kesalahan di sini, kita coba cari. Baiklah, kita kembali ke rangkaian. Jadi tadi saya salah pada saat pemasukan square wave-nya. Nah, jadi ini adalah square wave yang betul, karena tadi saya bilang yaitu dia hampir mirip dengan tegangan AC seperti itu ya. Baiklah, kita running simulasinya, kita stop dan kita lihat bentuk dari gelombang keluarannya. Ini untuk inputnya, kemudian output, dan untuk nilai duty cycle-nya. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk dari ketiga keluarannya. Seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini duty cycle-nya berbentuk lurus, karena sesuai pada pengaturan awal tadi kita menggunakan duty cycle 0 sesuai pada modul. Nah, seperti itu. Kemudian bisa kita lihat untuk nilai VRMS-nya di sini. Kita klik.
Nah, untuk klik di ujung untuk melihat nilainya. Di sini untuk nilai V inputnya itu sudah sesuai, yaitu 12. Kemudian untuk V outputnya itu 11. Untuk dibulatkan dia akan menjadi 12 seperti itu. Nah, setelah itu kita ganti dati cycle-nya ini sesuai dengan modul, yaitu kita ganti ke 90 untuk melihat 20 dulu, 0,2 untuk kita melihat. Kemudian kita run. Nah, bisa dilihat di sini ini adalah bentuk tegangan outputnya. Bentuknya mengalami kenaikan seperti itu. Dan kemudian untuk nilai dari dati cycle-nya di sini merah karena dia modelnya terlalu gempet atau terlalu rapat seperti itu ya. Untuk nilai VRMS-nya bisa dilihat di sini 12 untuk V inputnya dan V outputnya itu 14. Dalam artian di sini dia mengalami kenaikan atau peningkatan, dan dati cycle-nya yaitu 10. Nah, ini bisa kita lihat bentuk gelombangnya jika kita perbesar. Dia seperti ini. Jadi dia merah tadi agak mepet seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah bentuk dari gelombangnya yang asli jika kita perbesar. Nah, kemudian kenapa bentuknya seperti ini? Pada saat dia di bawah itu dalam keadaan off atau dia mati, dan di atas itu dalam keadaan aktif, seperti prinsip yang saya jelaskan sebelumnya. Oke, kita X. Kita lanjutkan pada percobaan selanjutnya, yaitu mengenai di sini buck converter atau penurunan tegangan. Ini kita hapus saja langsung seperti itu, dan kita mulai merangkai hampir sama seperti sebelumnya menggunakan tegangan DC. Kemudian di sini kita menggunakan MOSFET, kita rotasi maksudnya seperti ini. Kemudian diodanya kita pasang. Ini kemudian induktor dan kapasitor, kemudian resistor, dan juga di sini menggunakan alat ukur voltmeter, input output, dan ini kita taruh di sini switchnya. Setelah itu alat ukur voltmeter itu kita pasangkan langsung. Setelah itu jangan lupa kita pasangkan grounding seperti ini. Nah, kemudian kita hubungkan sesuai dengan angkanya. X.
seperti ini. X lagi. Dan kita bukan kembali. Seperti ini. Untuk ini outputnya. Nah, setelah itu kita ubah sesuai dengan ketentuan di sini menggunakan 12. Ini displaynya. Kemudian untuk kapasitornya di sini induktornya di sini menggunakan 0,02338 Henry. Langsung saja kita masukkan 0,02338 Henry. Itu X. Untuk kapasitornya di sini menggunakan 0,000042140,0 0,214. Untuk satuannya di sini ada seperti ini. Untuk nilai resistornya di sini 11,664. Kita ubah 11,664 ohm. Seperti itu. Cek display X. Setelah itu untuk square wave-nya di sini menggunakan frekuensi sebesar 5000. Kita langsung saja buat jadi 5000. Kemudian duty cycle-nya kita ubah sesuai ketentuan yaitu dari 0. Kita checklist kemudian X. Setelah itu untuk V inputnya ini kita ubah namanya V input, V in atau V input, dan ini V outputnya. Kita X, kemudian ini kita namakan D. Itu. Untuk total time-nya di sini kita menggunakan 0, maaf tidak bisa menggunakan koma, jadi dia di sini titik tapi seharusnya 0 koma ya. 0.04 seperti itu. Kita X, kemudian kita running. Nah, bisa dilihat ini adalah bentuk dari rangkaiannya. Jika dilihat di sini dia berada untuk dengan inputnya berada di 12 atau dia berada di tegangan DC. Kemudian ini adalah tegangan outputnya seperti ini. Untuk D-nya itu masih di 0 atau duty cycle-nya. Nah, dan ini adalah bentuk
ini adalah bentuk dari VRMS-nya. Bisa dilihat di sini yang mana untuk tegangan inputnya itu 12, bisa dilihat seperti gelombang. Pada gelombang untuk outputnya itu 1,39, maksud saya 13,99 sekian, dan untuk D nya itu 0, seperti itu. Kita X. Nah, adapun yang saya lupakan di sini adalah prinsip kerja dari rangkaian ini adalah untuk dari buck converter ini, yaitu menurunkan tegangan. Ya, mana ketika saklar dalam posisi on atau hidup harus mengalir ke induktor dan akan terjadi perubahan energi atau medan magnet, atau terjadinya medan magnet seperti itu. Ketika dalam posisi mati atau off, energi yang tersimpan di induktor akan dialirkan ke beban dan ke kapasitor, seperti itu. Kemudian untuk nilai dari duty cycle-nya kita ubah. Yang pertama sini kita ubah jadi 0,2 atau 20. Itu kemudian kita running lagi. Nah, bisa dilihat dari bentuk gelombangnya seperti gini. Dia mengalami peningkatan seperti ini. Dan untuk nilai duty cycle-nya juga bisa dilihat hampir sama seperti sebelumnya, namun dia tidak begitu rapat. Bisa dilihat dari nilai VRMS-nya. Untuk nilai inputnya di situ adalah 12 dan V outputnya atau tegangan outputnya itu 24, kemudian 2,4 maksudnya. Kemudian untuk duty cycle-nya itu berada di 0. Nah, berdasarkan hasil dari data sekarang dan yang sebelumnya tadi, dapat diambil sebuah kesimpulan, semakin besar duty cycle yang diberikan, maka dia akan berpengaruh kepada tegangan outputnya, yaitu tegangan outputnya juga akan semakin besar atau mengalami peningkatan, gitu teman-teman. Dan dia akan maksimal di angka 12, gitu, sesuai dengan percobaan sebelumnya, seperti itu, atau sesuai dengan percobaan ini maksudnya. Oke, mungkin sekian simulasi yang saya dapat buat. Terdapat banyak sekali kekurangan, ya mohon dimaafkan atau dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Ini tutup.